Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan kakak Rizky Diana Saputri pada mata pelajaran fikih. Di sini kita akan belajar materi yang berjudul bugat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kakak ingatkan untuk adik-adik sekalian jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah kakak tetap terapkan pada platform Classroom. Nah, itu saja, silahkan simak penjelasan materi berikut ini. Pada hari ini kita akan belajar materi mengenai bugah. Sebelum memasuki materi, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi bugah ini. Yang pertama yaitu adalah siswa menghayati hikmah syariah Islam tentang bugah. Yang kedua adalah menunjukkan sikap taat dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum bugah. Yang ketiga, memahami hukum Islam tentang bugah dan hikmahnya. Dan yang keempat adalah mempresentasikan ketentuan hukum bugah. Memasuki materi yang pertama yaitu adalah pengertian dan hukum bugat. Ya, menurut bahasa, bugah dalam bentuk jamak dari isim fa'il yang berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan zalim. Sementara menurut istilah syara, bugah artinya memberontak orang-orang Islam terhadap imam atau pemerintahan yang sah dengan cara tidak mentaati dan ingin melepaskan diri atau menolak kewajiban dengan meneliti kekuatan argumentasi dan pemimpin. Contohnya, kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia karena menolak terhadap kebijakan pemerintah yang sah. Jika orang-orang pembangkang itu tidak taat dan keluar dari pemerintah, tetapi tidak mempunyai maksud yang hampir serupa dengan kebenaran, maka mereka tidak disebut bughat, melainkan kafir. Hukum bughat adalah haram sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan perlakuan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tindak hukum terhadap bugah. Yang pertama adalah kepada para pelaku bugah wajib diupayakan agar mereka kembali taat kepada imam. Usaha mengajak mereka kembali taat dilakukan dengan cara bertahap, yaitu dengan cara yang paling ringan hingga diperangi. Secara tertib, pelaksanakan tindakan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui sebab-sebab mereka melakukan pemberontakan. Apabila sebab-sebab itu ternyata berupa ketidaktahuan, diusahakan agar keraguan itu hilang. Yang kedua adalah jika tindakan pertama tidak berhasil, maka mereka tetap bertahan dengan pendapat mereka. Tindakan selanjutnya adalah menasihati mereka dan mengajak untuk kembali menaati imam yang sah. Yang ketiga, jika usaha kedua itu pun tidak berhasil, tindakan ketiga adalah memberikan ultimatum atau ancaman akan diperangi. Yang terakhir, jika dengan ketiga tersebut mereka masih tetap tidak mau kembali taat, tindakan terakhir adalah memerangi mereka sampai sadar dan kembali taat. Yang selanjutnya yaitu adalah status hukum bugah. Pembangkang pemerintah harus diperangi jika telah memenuhi syarat. Yang pertama yaitu adalah mereka memiliki kekuatan hingga berani menentang pemerintah yang sah, atau mereka telah kuat mengalahkan satu daerah dari negara itu. Yang kedua yaitu adalah mereka benar-benar telah keluar dan tidak mengakui pemerintah yang sah dan adil. Yang ketiga, mempunyai alasan mereka keluar dari pemerintahan yang sah. Yang keempat, mereka mempunyai kemampuan pemimpin yang mereka taati. Dan yang terakhir adalah mereka mempunyai pengikut dan setuju terhadap alasan mereka. Yang terakhir yaitu adalah hikmah dilarangnya bugah. Yang pertama adalah mengajak mereka ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah menyadarkan mereka pentingnya persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah, khususnya taat kepada pemerintah yang sah.
Itu tadi adalah penjelasan dari materi Buga. Kakak meminta maaf apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang menyinggung hati para adik-adik dan juga ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Kakak memohon maaf dan jangan lupa untuk adik-adik selalu belajar dan selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan juga mengaji di rumah dan selalu menetapi peraturan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa absen dan mengerjakan tugas yang akan kakak berikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.